Mari kita terus mendukung dalam doa untuk premarital class yang tengah berlangsung. Biarlah apa yang mereka dapatkan dalam kelas ini dapat mereka terapkan dalam kehidupan pernikahan mereka kelak. Ya, jadi dari premarital kelas pertama yang kami dapatkan hari ini adalah gimana sih cara untuk membangun fondasi dari sebuah pernikahan itu, bahwa pernikahan itu sangat penting. Dengan memiliki fondasi yang kuat, tentunya kita dapat menjalani sebuah pernikahan itu tidak bertahan untuk sementara, tapi untuk sampai seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Berikut kami informasikan nomor rekening untuk persembahan MK atau Rukem BCA 43980466666 atas nama GPI Diaspora Sejahtera. Ibadah Paskah Diaspora Generation Sabtu 29 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di NICC. Shalom teman-teman Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Hari ini aku mau mengumumin beberapa pengumuman nih. Apa aja? Yang pertama, tiap hari Minggu pukul 8 di NICC akan ada ibadah Tunas Remaja GB Diaspora Malang. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Jangan lupa untuk follow Instagram Tunas Remaja GB Diaspora @TR_GB Diaspora Malang. Sampai jumpa minggu depan. See you. Tunas Remaja GB Diaspora. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, oleh anugerahnya rekrutmen batch 2 kembali dibuka. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaat DSJM untuk melayani bersama sebagai pendoa, guru sekolah minggu, multimedia, usher, service organizer team, barista, dan praise and worship team yang di dalamnya meliputi pemusik, pemuji, tamborin, dance, flag, soundman, dan choir. Daftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen atau scan QR code yang sudah tersedia di masing-masing tempat ibadah. Bisa juga menghubungi Gembala MK atau Unity masing-masing. Call center rekrutmen di 0895 357 222 000. Tuhan Yesus memberkati. Peduli Kasih Lebaran untuk Surabaya sudah dibagikan sebanyak 24 paket untuk security dan kebersihan perumahan Prapen pada hari Rabu 12 April 2023. Peduli Kasih juga akan dibagikan kepada jemaat DSJM Surabaya sebanyak 100 paket di hari ulang tahun DSJM Surabaya nanti. Untuk DSJM Malang sudah dibagikan sebanyak 400 paket sembako untuk kompleks CPM, Angkatan Laut, Security Araya, OB, dan tukang di NICC. Puji Tuhan, pada hari Minggu 16 April yang lalu telah ditabiskan Bapak PDP Samuel Barita Panjaitan dan ditetapkan sebagai Gembala GPI Diaspora Sejahtera Denpasar, Bali. Pentabisan dilayani oleh Bapak PDM Iwayan Sukra selaku Sekretaris 1 BPD Bali NTB. Bapak PDM Yohanes Bahtiar turut hadir mewakili Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala serta bidang misi. Selamat kepada Bapak PDP Samuel Barita Panjaitan. Selamat melayani. Di hari yang sama 16 April diadakan Paskah anak-anak sekolah minggu dan orang tua di Aula CPM. Bapak Wakil Gembala menyampaikan pesan bahwa setiap orang tua adalah partner Allah, teman seperjalanan gereja dalam mencetak generasi-generasi ilahi, generasi-generasi gereja, dan generasi-generasi bangsa. Mari saling bersinergi untuk mewujudkannya. Saya Kolonel Laut Khusus Wanita Dewi Lestari, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang, beserta personel Lanal Malang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Sudi Dharma atas perhatian dan bingkisan lebaran untuk kami personel Lanal Malang. Semoga Bapak beserta dengan keluarga dan jemaah senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Itulah jemaat Tuhan, rangkaian informasi dari GPI Diaspora Sejahtera. Selamat menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
semuanya sehat, semangat, sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk Bapak Ibu yang ada di belakang bisa maju ke depan, karena di depan banyak kursi yang masih kosong. Mohon dengan segala hormat, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Mari Pak Tri, Pak Iwan, mari Bu Mega, mari Mas yang ada di belakang maju Mas. Gak usah sungkan-sungkan ya ke depan ya. Baik, mari saya mengundang untuk berdiri untuk segala kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami pun juga tidak lupa menyapa bagi saudara kami, umat jemaatku yang beribadah melalui online, melalui YouTube channel Sejahtera maupun melalui Radio Sejahtera. Mari kita bersama-sama untuk kita bangkit berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mari kita perkatakan firman Tuhan dengan suara yang lantang, yang firman Tuhan ini kita dengar, dan saat kita mendengar firman Allah, maka iman kita semakin bertumbuh. Amin. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Yesus, yang saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami kembali masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah hadir terlebih dahulu di tempat ini, untuk melatih setiap kami, untuk menjamah kami, untuk menuntun setiap kehidupan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Untuk itulah Tuhan, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, ampuni atas segala dosa-dosa salah kami, yang pada pagi ini kami layak kudus untuk kami ada di hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi setiap kami, para hamba-hamba-Mu yang melayani, pemusik, worship leader, singer, pemandu LED maupun juga soundman, juga multimedia, bahkan aser kolektan, terlebih hamba-Mu yang akan kebenaran firman Allah, yang Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini sehingga pelayan mereka berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan terus dipermuliakan melalui pujian penerimaan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan akhirnya Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Yesus kami bermengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa buat anak-anak kita di sekolah minggu. Haleluya. Dan persilakan hambanya untuk boleh mendoakan. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, kata tuju kepada anak-anak ini sebentar akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh semua karena kasih karunia Tuhan berikan atas setiap kami. Ya kami dengan penuh kerinduan kami datang kepada Tuhan. Terlebih kami juga membawa keluarga kami, buat anak-anak kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Untuk sebentar dia akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami pun percaya Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak kekasih kami ini Tuhan Yesus. Dan kuasa urapan-Mu, supaya di saat anak-anak sekolah minggu ini mengenal firman Tuhan, akan menjadikan hidupnya sejak sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkatilah anak-anak itu Tuhan dalam kesehatannya, berkati ibadahnya Tuhan, berkati studinya Tuhan, bahkan masa depan anak pun ada dalam tangan kuasa-Mu. Yes. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah. Amen. Buat anak-anak kekasih kami, untuk persiapan, untuk penerus generasi dia yang akan datang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, menyerahkan juga kedua orang tuanya yang juga telah membawa anak-anak kekasih ini ke hadapan Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan percayakan buat anak-anak untuk dibawa untuk mengenal akan Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang Tuhan juga mengurapi
sehingga firman disampaikan membekali anak-anak ini Amin. dan boleh dimengerti dan diberlakukan dalam kehidupan setiap anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Yesus atas anugerahnya, atas kedahsyatannya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Sekalipun badai topan boleh menerpa setiap kehidupan kita, sepanjang hari-hari kita, namun tetaplah Allah sebagai Allah kita. Tetaplah Yesus sebagai Allah kita. Allah yang sanggup menopang, Allah yang sanggup menolongmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita datang dengan hati yang rindu dan haus akan laku Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, semua Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Perkatakan dengan iman, perkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Ya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Mari perlahan dan kita beri bangkit berdiri, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah. Mari berkatakan dengan iman sungguh kepada Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam di atas setiap pujian penyembahan-Mu. Mari sembah Dia. Dialah yang dahsyat, Dialah yang hebat, Allah yang perkasa. Mari sembah Dia, Yesus. Pribadi lepas pribadi kau menyembah Tuhan saat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita, bersemayam menyampaikan pujian setiap kita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau datang Tuhan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Setiap kami mau meninggikan Kau Yesus, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari engkau pribadi lepas pribadi sembah Dia, Yesus. Sebab Dia Allah bagimu, Allah yang menyembuhkanmu, Allah yang memberkati hidupmu. Dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Sungguh Kau adalah sumber pengharapan kami. Kau sungguh adalah sumber pertolongan kami, sumber damai sejahtera kami. Haleluya. Tiada labasnya. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Tiada labasnya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau Tuhan bagi kami, Kau Raja bagi setiap kami, Kau Allah kekuatan kami, Allah penghibur kami, Allah yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari kau masing-masing pribadi lepas pribadi. Engkau jangan diam sembah Dia Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami. Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja bagi setiap kami, Tuhan. Saat kami jadikan Raja bagi hidup kami, Tuhan. Hidup kami tidak pernah berkekurangan. Hidup kami dicukupkan. Hidup kami dipulihkan. Yes. Serah. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan pujikan. Engkaulah pujikan dengan lebih sungguh lagi kepada Yesus. Yes. Tuhan mau setiap kita pujikan sekali lagi. Engkaulah. Amin, haleluya. Engkaulah, Engkau Raja bagi setiap kami, Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami, Yesus. Ya. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Kami percaya Yesus, ketika Engkau menjadi Tuhan dan Raja bagi kami, hidup kami tidak akan pernah berkekurangan. Hidup kami dicukupkan Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan, disembuhkan bagi yang sakit. Ku berserah. Sekali lagi berkata dengan sungguh, Engkaulah. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah.
kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami yang sembuh, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terbeban Kau berikan kelegaan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami yang saat ini punya masalah persoalan, Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Ya, firman berkata bagi setiap kami, Kau yang haus dan letih datang kepada kami, datang kepadaku, haleluya. Yes. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi, ya. Kebenaran-Mu untuk setiap hari, ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Yes. Kami mau terbang tinggi bersama Kau Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan baru ya Tuhan. Pelita bagi kaki kami Yesus. Mari sekali lagi bersama berkata, bagi kakiku, janji-Mu terang. Setiap hari ku menantikan beri kekuatan baru. Yes. Kami mau terbang tinggi dan lagi bersama Kau Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan, dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-jalan-Mu, jalan-Mu di atas, ya. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, ya. Amin. Kita terbang bersama Tuhan, amin. Ku kan ya, tinggi di awan bersama-Mu, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman berkata, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Meskipun bumi berguncang, gunung-gunung berpindah Tuhan, Engkau Allah bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan, ya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah ya Tuhan. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih syukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi dengan iman, tak pergi dariku. Hatiku percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari setiap kami. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersamamu di setiap musim kami ada kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persiapan hati kami buat firman-Mu Tuhan. Bila pujian ini boleh menjadi berkat, menjadi rupa yang hadir di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku. Mari perkatakan dengan iman, haleluya. Yes, amin. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jadikan doamu, kita mulai dari awal lagi. Haleluya.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu. Mari sekali lagi perlahan dan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Kita persiapkan hati kita buat firman Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Ya Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita tinggikan Dia. Yes. Kita puji Dia. Kita sembah Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terlebih kalau hari ini kami dapat beribadah, dapat melayani, dapat memuji, mengagungkan, meninggikan Engkau. Itu adalah kasih karunia-Mu yang besar. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan waktu ini. Kami mau Tuhan fokus hanya kepada Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami tidak lagi mementingkan kepentingan kami. Biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu ya Bapa, yang jauh dari sempurna. Tapi kami hanya mau taat, mau tunduk. Hanya akan kebenaran-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan melawat setiap kami. Tuhan menyertai setiap kami, memberikan hikmat kepada setiap kami. Ketika firman itu ditabur, maka akan bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bertemu kembali ya Bapak Ibu ya. Suatu anugerah ya bagi setiap kita ketika kita dapat beribadah. Amin Bapak Ibu ya. Mungkin hari-hari ini adalah hari libur ya. Hari-hari besar ya. Tapi bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, mengagungkan Dia ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Bapak Ibu untuk kematian ya dan kebangkitan Yesus. Dan hari-hari ini ya, kita sedang memperingati atau menantikan ya, memperingati untuk kenaikan Yesus ke surga ya. Di mana juga secara bersamaan Roh Kudus turun ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Saya teringat di dalam Kisah 1 ayat 8 ya, sebelum saya masuk dalam PowerPoint saya. Kisah 1 ayat 8 itu dikatakan tetapi ya kamu akan menerima kuasa ya. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi apa Bapak Ibu? Saksiku ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Dan di ayat ke-9 dikatakan setelah memperkatakan ya, setelah mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka ya. Jadi benar-benar Kisah 1 ayat 8 itu kalau kita renungkan itu pernyataan Tuhan yang terakhir sebelum naik ke surga ya. Jadi dikatakan kamu akan menerima kuasa ya ketika Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Jadi kuasa yang akan kita terima bukan dari Allah-Allah yang lain. Amin. Tapi dari Roh Kudus. Dan untuk apa kuasa itu? Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita responi benar ya, apa yang Tuhan sudah firmankan atau apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahwa ternyata kuasa yang ada di dalam kita itu dari Roh Kudus. Ya. Dan untuk apa? Bukan untuk kemegahan kita. Tapi untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika menjadi saksi Tuhan itu berarti apa Bapak Ibu? Berarti menjadi saksi Tuhan berarti hidup kita ini ya berkata-kata, berbuat, berpikir dalam hati pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul? Ya, jadi saksi Tuhan. Ya. Bahkan tidak hanya di Yerusalem tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Dan di ayat yang ke-14 ya, Kisah 1:14 pada waktu itu para rasul dan atau jemaat mula-mula itu menanti-nantikan ya, bisa dibuka Kisah 1:14 ya. Dia bersama-sama menanti-nantikan berdoa. Ya, Kisah 1:14 mereka semua bertekun dengan sehati dalam
doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, ya, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, ya, dengan beberapa perempuan, ya. Jadi kalau hari-hari ini bapak-bapak kalau berdoa sendiri ajak perempuan, ya, ajak istri maksudnya, ya, ajak anak, ya. Kita harus berdoa bersama-sama, ya. Karena ini juga jemaat mula-mula. Mereka dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Ya. Jadi kalau waktu itu jemaat mula-mula atau para rasul waktu itu menantikan dengan tekun. Dan hari ini saya mau katakan hari-hari ini kita tidak lagi menantikan kenaikan Yesus ke surga, ya. Karena Yesus sudah naik dan sudah ada di dalam setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus, ya. Percayalah bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Amin. Ya. Nah, hari ini kita sedang menantikan apa? Menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, mari kita responi Bapak Ibu dengan benar. Seperti pada waktu itu jemaat mula-mula waktu itu meresponi apa yang akan dicurahkan Tuhan kepada kita, Roh Kudus itu meresponi. Dia dengan menantikan berdoa sehati. Lah hendaklah pada pagi hari ini mari kita responi. Karena kedatangannya yang kali kedua itu bukan hanya omong kosong, ya. Bukan hanya berita-berita palsu, enggak, ya. Saya kalau berpikir mundur Bapak Ibu, ya, pada waktu itu, ya, ketika Tuhan Yesus ngomong kamu akan menerima Roh Kudus, gitu, ya. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Itu ya juga banyak orang yang mungkin menyepelekan, ya. Tapi jelas di ayat 14 ada orang-orang yang bersehati berdoa. Dan ternyata benar. Roh Kudus, kuasa itu turun. Roh Kudus itu turun atas kita. Amin. Nah, hari ini pun juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini banyak orang yang berkata, "Masuk sih, ya bagaimana sih kalau Tuhan datang kali yang kedua?" Gitu. Tapi hendaklah kita sekarang menyikapi seperti jemaat mula-mula. Kita bersehati, menanti-nantikan, ya, dengan tekun. Apa yang dimaui Tuhan ketika Dia nanti datang, ya. Jangan sampai kita tertolak, ya. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah tentang ketaatan. Jadi didasari dengan tadi bagaimana jemaat mula-mula, ya, ketika dia menanti-nantikan, ya, akan hadirnya Roh Kudus. Dan itu tergenapi. Dan saya terlalu percaya. Hari-hari ini juga kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jangan disepelekan. Ya. Hendaklah kita terus bertekun. Ya. Jadi ketika Dia datang, ya, kita didapati berkenan. Amin. Ya, kita baca dulu dari 1 Korintus 10, 1 sampai 12 ya Bapak Ibu, ya. Kita baca bergantian aja, ya. Baca bergantian, satu yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu, ya. Ya, 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, ya, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Ya, dikatakan mereka semua telah dibaptis, ya. 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4, tetapi sungguh pun demikian. Nah ini, ya, ini jadikan pertanyaan, ya, mengapa ini? Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. 6,
Ya, dikatakan tadi semuanya ini telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita, ya. Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, ya. Jadi kita ini beruntung, ya. Sudah ada contohnya. Ya. Saya lanjutkan. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. 10. Semuanya ini, nah ini ada penekanannya kembali Bapak Ibu. Semuanya itu tadi telah menimpa mereka, ya, sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi ayat ini diawali peringatan bagi kita, diakhiri juga peringatan bagi kita. Jadi ini penting banget, ya. Penting, jangan sampai kita terlena. Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kapan zaman akhir telah tiba? Sekarang, ya. Sekarang sudah zaman akhir. Jadi bagi kita hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini kita harus fokus benar, hati-hati, ya. Ayat ke-12 kita baca bersama-sama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Bagaimana kehidupan bangsa Israel waktu tadi. Ya. Kalau kita tahu tadi di ayat 1 sampai 4, mereka dibaptis sama. Ya. Mereka makan makanan rohani sama. Minum minuman rohani sama. Kalau saya katakan perjalanannya sama, yang dilalui sama. Ya. Sama semua. Ya. Pemimpinnya ya sama, Musa. Mungkin kalau dalam hari-hari ini mungkin kita ibadahnya sama. Ya, kursinya sama. Jamnya sama. Ya. Kan tadi dikatakan sebagai contoh dan memperingatkan kita. Ya. Tapi ternyata banyak hal yang terjadi. Ya. Banyak dosa-dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu tadi di ayat yang kelima, tadi dikatakan apa? Ayat kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Ya. Jadi, nggak bisa lagi. Jadi yang pertama yang saya mau saya mau katakan adalah motivasi kita untuk taat itu jauh lebih penting daripada ketaatan kita. Motivasi kita untuk taat itu jauh lebih penting daripada ketaatan kita sendiri. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara taat kepada Bapak, ya. Itu pasti Bapak di surga itu sangat bersuka cita, Bapak Ibu. Sangat bergembira. Tapi Bapak akan lebih mementingkan apa motivasimu untuk taat. Ini yang mari kita responi. Jangan sampai kita ini seolah-olah yang tadi saya katakan, kita ini sudah ibadah. Kita bahkan sudah melayani.
Kita sudah berbuat baik. Akan tetapi motivasi kita salah. Ketika motivasi kita salah, maka sebetulnya kita tidak taat. Jadi biarlah pagi hari ini mari kita renungkan Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel tadi. Seolah-olah dia orang yang taat, seolah-olah gitu ya. Digiring, dibawa ke padang gurun, ya mau. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, ketika menghadapi masalah, dia mulai melakukan hal-hal yang tadi kita baca. Dia mulai berlaku jahat, dia mulai mencobai Tuhan, bersungut-sungut, menyembah berhala. Nah ini yang Tuhan peringatkan kepada setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita taat, tadi saya katakan. Tapi bagaimana motivasi kita? Kita taat kepada Yesus itu untuk apa? Ya, untuk apa? Bapak Ibu Saudara beribadah, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak pernah absen, tidak pernah terlambat gitu ya. Tapi kembali kita periksa, motivasinya untuk apa? Kalau motivasinya hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka itu yang dikatakan motivasi yang salah. Ya. Kita datang ibadah untuk apa? Untuk agar kita diberkati, atau untuk agar yang sakit disembuhkan, ya. Atau untuk agar saya dapat pekerjaan yang lebih baik, atau untuk agar saya dapat jodoh, ya mungkin yang belum punya jodoh, atau untuk apa? Kepentingan-kepentingan kita. Saya katakan itu tidak salah. Tapi kembali saya katakan, kalau motivasimu taat hanya untuk itu yang salah. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk itu, salah. Karena apa? Karena dia mati di kayu salib. Itu sudah menebus seluruh dosa-dosa kita. Ya. Sudah menebus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau hari ini kita beribadah, kalau hari ini kita berbuat baik kepada sesama, kalau hari ini kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu bukan lagi agar kita diberkati, bukan lagi agar kita yang sakit disembuhkan, bukan lagi agar kita semakin dicintai Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Bukan lagi agar kita semakin diperhatikan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan sudah sangat mencintai kita. Amin. Tuhan sudah sangat memperhatikan kita. Bahkan kesembuhan itu sudah terjadi oleh bilur-bilurnya di kayu salib. Sudah dibereskan Tuhan. Jadi motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, itu adalah semata-mata hanya karena kita bersyukur. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karya salib itu Bapak Ibu sudah mentok gitu ya. Sudah mentok. Pemberian Tuhan kepada kita itu mentok. Karena apa? Karena nyawa. Ya. Kalau saudara dikasih pemberian, dikasih sepeda motor, itu belum mentok. Saudara bisa minta mobil. Ya. Dikasih mobil bisa minta pesawat, terus naik. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya, artinya dia sudah memberikan semua yang dia miliki. Berarti Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Amin. Jadi motivasi kita hari ini apa? Motivasi kita hari ini kepada Tuhan, ya karena kita bersyukur. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sangat baik. Jadi motivasi kita taat bukan karena kita takut akan Allah. Ya, bukan. Bukan kita takut ditolak.
Aku nanti takut ditolak Allah. Aku tak taat. Aku tak ibadah. Bukan. Tapi saya mau katakan karena kita sudah tidak pernah ditolak Allah. Amin. Karena kita sudah diterima Allah. Maka hari ini saya beribadah kepada Allah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Jadi tidaklah motivasi ini benar. Ya. Karena saya sudah diterima Allah. Ya. Karena saya sudah diberkati. Karena Bapak Ibu begini ya. Kalau saya pikir-pikir ya. Ketika tidak ada karya salib ya. Kita itu jauh lebih buruk dari sekarang. Kita jauh lebih buruk dari sekarang. Ketika nggak ada karya salib. Jadi karya salib itu benar-benar memulihkan kita. Bahkan dikatakan ketika tidak ada karya salib ya. Kita ini dikatakan orang terkutuk. Betul? Kita orang berdosa, orang terkutuk, bahkan dikatakan binasa. Ya, saudara bayangkan, orang yang terkutuk. Tapi ketika ada karya salib, Yesus mati itu menggantikan kutuk kita. Menggantikan dosa kita. Ya. Sehingga hari ini kita ada menjadi berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangan kembali untuk Tuhan kita. Ya. Jadi mari kita motivasi kita terus. Bahwa aku mau melayani, bahwa aku mau ibadah, aku mau berdoa, aku mau baca firman. Bukan karena biar aku diberkati, kembali saya katakan. Tapi karena Tuhan sudah berkorban untuk aku. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya hanya untuk aku. Sehingga apapun yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini ya. Kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang gak baik. Ingat. Ini jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih baik. Daripada ketika sebelum Yesus mati di kayu salib. Yang saya katakan. Kita menjadi orang yang terkutuk. Jadi ini tidaklah kita responi. Kita responi dengan benar. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi dikatakan di ayat yang ke-7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya. Mari kita responi. Bagaimana kita? Penyembah berhala itu tidak hanya menyembah patung. Ya. Diasumsikan ada patung, terus kita sembah. Tapi apa yang menjadi berhala di dalam hidupmu, itu yang tidak disukai Tuhan. Ya. Tadi dikatakan, tetapi Allah tidak berkenan atas sebagian besar dari mereka. Kenapa tidak berkenan? Nah, ini yang kita harus tahu. Kenapa enggak berkenan? Ternyata di ayat yang ke-7 ini, ya. Jangan menyembah berhala-berhala. Apa yang menjadi berhala Bapak Ibu pada hari-hari ini? Mungkin hobi. Mungkin apa? Sesuatu. Atau mungkin juga sesuatu yang kita miliki. Bukan cuma hobi loh Bapak Ibu. Sesuatu yang kita miliki. Apa itu Pak? Tidak hanya secara materi-materi barang yang mati. Tapi juga yang kita miliki apa? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Apakah kita lebih mengasihi mereka daripada mengasihi Tuhan? Itu sudah berhala. Ya. Jadi tidaklah kita mulai introspeksi. Jadi jangan sampai apa yang kita punya itu menjadikan Tuhan nomor 2. Tapi haruslah tetap Tuhan yang nomor 1. Ya, amin. Tuhan yang nomor 1. Bahkan di dalam Roma 11 ayat 35 ya, bisa dibantu. Roma 11 ayat 35 dikatakan, atau siapakah yang memberikan, atau siapakah yang akan memberikan sesuatu?
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada dia, ya, sehingga ia harus menggantikannya? Ya Bapak Ibu. Ya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sudah tidak miliki apa-apa. Ya. Jadi tidak ada sudah berhala-berhala. Ya, bahkan tadi saya katakan suami, istri, anak. Jangan sampai kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak lebih dari mencintai Tuhan. Itu Tuhan sangat tidak menyukai. Ya. Jadi apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jangan melakukan percabulan. Ya. Jangan lagi melakukan, Bapak Ibu, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan mengingini aja sudah berdosa. Jadi mari kita responi. Jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Di ayat yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yakobus 1 ayat 13-14. Jadi jangan sampai salah, Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Ya. Tadi dikatakan janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, Yakobus 1 dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ayat yang ke-14. Ini penyebabnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya ayat yang tadi, ayat 9 tadi, janganlah mencobai Tuhan. Itu benar. Ya. Oleh keinginannya sendiri tadi. Ya. Ayat 14. Oleh keinginannya sendiri. Jadi ternyata cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Dari diri kita sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh hal-hal dunia. Ya. Jadi mari kita responi, ternyata semua itu dari kita. Jadi kita ini ditegur Tuhan, diperingatkan, hati-hati. Mungkin kamu sudah ibadah, tadi saya katakan ya. Sudah pelayanan, sudah ini. Tapi ternyata kita masih sering mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan itu banyak hal. Sesuatu yang tidak baik, itu kadang kita lakukan. Ya, kita lakukan. Dan setelah itu kadang kita terus, wis gak apa-apa nanti kita mengaku dosa. Ya. Padahal kita tahu itu enggak baik. Ya. Jadi mari, ini yang perlu hari-hari ini terus kita renungkan Bapak Ibu. Ya, kita renungkan. Yakobus 1 ayat 15 coba. Ini berbahaya ketika kita mencobai Tuhan terus kita lakukan, itu bahaya. Dikatakan begini, apabila keinginan itu dibuai, ya. Jadi ketika kita tahu itu salah, terus kita masih coba-coba. Wis coba ngini tok, begini saja. Dikatakan ketika keinginan itu dibuai, ya, mulai dipikirkan, direncanakan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, apa yang ia dikatakan ia melahirkan maut. Ya.
peristiwa terakhir ini ya, pasti Bapak Ibu tahu. Mungkin pertama dari rasa benci pertama. Ya. Dari rasa benci, padahal benci aja sudah tidak boleh. Dendam, ya. Bapak Ibu tahu peristiwa hari-hari ini yang sudah berlalu juga ada. Dari rasa benci. Benci itu tadi dibuai. Akhirnya apa? Ada rencana. Ya, dari benci dibuai ada rencana pembunuhan. Dia merencanakan. Mulai ini dibuai. Ketika yang dibuai ini, ya ini kan sudah dosa, merencanakan. Matang dilakukan, dor. Yang terjadi apa sekarang? Maut. Ya, maut. Jadi banyak hal yang hati-hati. Jangan sampai hal kecil itu saudara biarkan. Saya terlalu percaya kita memang manusia biasa, ya, tidak luput dari dosa. Saya sendiri juga sering berdosa. Tapi ketika tahu, tak, langsung dihilangkan. Amin. Ya, ketika tahu, contoh ini, melihat, yang gampang itu melihat gambar-gambar porno misalkan. Ya. Ketika tahu, hapus. Jangan ketika tahu langsung tambah dibuka. Terus, nah ya. Terus tadi dibuai ya dipikir, dinikmati ya gambar ini. Nah ini yang mendatangkan maut. Ya. Jadi hati-hati. Bukan kita manusia super tidak berdosa. Tapi ketika tahu dari awal, tadi dikatakan keinginan. Ya. Dari keinginan diri sendiri. Nah ini hati-hati. Dan tadi sering dikatakan juga, dikatakan beberapa orang ya, janganlah mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Kata beberapa orang itu berarti memang tidak semua orang melakukan. Ya. Percabulan dari beberapa orang. Ya. Terus tadi apa? Mencobai Tuhan dari beberapa orang. Penyembahan berhala dari beberapa orang. Memang tidak semua orang. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan seluruh perintah Tuhan, Yakobus 2 ayat 10 ya. Ternyata ada satu yang tidak kita lakukan. Itu kita sama aja dengan semuanya berdosa. Ya, nah ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, dan di ayat yang ke-10, janganlah bersungut-sungut. Nah ini yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, nah ini ada lagi seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya, jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Kemarin saya mengunjungi jemaat ya di gereja Malang. Ya masih umurnya ya masih ya belum 60 lah ya. Kena stroke Bapak Ibu. Kena stroke itu padahal mau ke gereja. Mau ke gereja keringet dingin. Dia katakan ketika jalan itu kakinya itu seperti kesandung-sandung katanya. Saya enggak tahu Pak, kok kaki itu kesandung-sandung. Tapi setelah pulang gereja malah enggak bisa digerakkan. Ya, saya kunjungi, ternyata tangan sebelah kanan ini enggak bisa diangkat. Diangkat ini enggak bisa, enggak kuat. Yang kiri bisa, cuma ngangkat aja sedikit. Ya. Terus saya katakan begini, tetap bersyukur ya Pak. Nah ini yang saya menguatkan saya. Dia katakan begini, oh iya, aku tahu
Ini prosesnya Tuhan. Biar aku bisa jadi berkat bagi sesama. Luar biasa ya. Orang yang sudah sakit. Boleh dikatakan kalau secara manusia itu enggak tahu kan gitu ya. Manusia itu enggak tahu kapan dia bisa jalan lagi. Tapi dia katakan, aku yakin sembuh. Aku yakin sembuh. Bahkan teman-temannya berkata, ya apa Pak, nanti ya apa kerjaannya gimana Pak? Dia katakan gini, tenang aja tenang. Ini hanya proses. Luar biasa imannya. Ya. Oleh sebab itu dikatakan jangan bersungut-sungut tadi. Ya. Dia menyadari, orang ini menyadari Bapak Ibu, bahwa hidupnya bukan dia lagi. Amin. Tapi Tuhan yang ada di dalam dia. Dia katakan, aku pasti nanti sembuh. Aku jadi berkat. Wah, hebat. Besok saya saksikan Pak di jemaat Surabaya. Oke, silakan. Jadi itulah iman orang percaya. Amin Bapak Ibu. Imannya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, amin. Dan dia tetap bersyukur atas keadaan apapun. Ya, keadaan apapun dia tetap bersyukur. Karena kembali lagi apa? Dia tidak lagi melihat yang kelihatan. Amin. Ya mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami banyak masalah, banyak hal, banyak sakit penyakit, banyak problem. Tapi pada pagi hari ini Tuhan juga katakan, tetaplah bersyukur. Amin. Karena Tuhan berjanji apa? Aku selalu menyertai engkau. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, inilah yang pertama yang kita harus tahu. Ya. Bagaimana motivasi kita tadi yang saya katakan. Ketika kita bersungut-sungut ya, kalau kita sekarang renungkan kembali Bapak, bersungut-sungut. Mengapa kita bersungut-sungut? Mengapa Bapak? Karena kita merasa punya hak. Betul ya? Sungut-sungut itu kalau dibiarkan jadi lebih besar apa? Protes. Ya. Sungut-sungut itu kadang masih dalam hati. Tapi kalau protes itu sudah mulai keluar. Sudah mulai bareng-bareng. Ya. Makanya banyak orang-orang protes, demo. Itu karena apa? Karena dia merasakan punya hak. Betul ya? Kalau merasa tidak punya hak, pasti tidak mungkin protes. Bukan haknya. Nah dari sini kita harus belajar bahwa kita, kembali lagi saya katakan, kita sudah tidak ada hak. Amin. Kita sudah tidak ada hak. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, kamu telah dibeli dan dibayar lunas. Ya, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita cuma disuruh memuliakan Allah. Dengan apa? Bersyukur tadi. Ya. Jadi tidaklah pagi hari ini sungguh kita merasakan ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana kehidupan kita, motivasi kita. Jangan sampai salah. Amin. Jangan sampai salah motivasi kita. Kita mengikut Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kita mengikut Tuhan karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya buat kita. Amin. Dan yang kedua, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Yang kedua apa? Waspada dan berjaga-jaga. Ya.
Jadi dari ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 10, 1 sampai 12. Yang pertama kita tahu diperlihatkan bagaimana bangsa Israel. Tapi dikatakan tidak berkenan. Kesalahannya ditunjukkan satu-satu. Dan ini peringatan bagi kita. Oleh sebab itu saya katakan motivasi kita apa? Bangsa Israel itu Bapak Ibu ya, motivasinya salah. Padahal dia sudah mendapat mujizat berulang-ulang, betul ya. Tapi ketika mujizat itu enggak ada, dia mulai bersungut-sungut. Ya. Dia mulai bersungut-sungut. Kalau saya baca kemarin ya, saya cerita sedikit di dalam Keluaran 14:31. Ya. Keluaran 14:31 itu dia sudah bersyukur. Ya. Keluaran 14:31 bisa diperlihatkan. Ya. Jadi ini bangsa Israel. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya ya, kepada Tuhan bahkan juga kepada Musa. Apa yang dilihat waktu itu? Kita tahu Bapak Ibu ya, ketika menyeberang Laut Tebero, bangsa Mesir ngejar, akhirnya laut itu dijadikan satu lagi, dimusnahkan. Nah, ketika melihat itu, bangsa Israel mengatakan ini, wah, aku sekarang percaya. Gitu ya. Akhirnya di Keluaran 15, bangsa Israel ini memuji-muji Tuhan. Wah, memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sampai akhirnya di Keluaran 15 ayat 13, ya, saya ambil satu ayat aja. Keluaran 15 ayat 13 dikatakan begini, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ini luapan hati bangsa Israel ketika setelah mengalami mujizat. Luar biasa. Tapi anehnya, di Keluaran 15 ayat 24, jadi nggak jauh. 15:24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah. Tuh, bayangkan. Ya. Jadi setelah mengalami mujizat, sukacita, ya, memuji-muji Tuhan, tidak lama bersungut-sungut, apakah yang akan kami minum. Jadi bangsa Israel ini setelah melewati padang gurun 3 hari dan gak minum, dia mulai bersungut-sungut. Tuhan mau pagi hari ini setiap kita itu hanya terus bersyukur. Walaupun ya mungkin seolah-olah ya, sakitmu tidak kunjung sembuh. Seolah-olah masalahmu tidak kunjung beres. Ya. Tapi percayalah, ya, Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Tapi Tuhan itu sedang menguji hati kita. Menguji ketaatan kita, Pak. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita didapati taat, maka mujizat itu pasti terjadi. Amin. Yang penting apa? Kita taat aja, kita bersyukur aja atas segala hal. Ya. Dengan pemikiran bahwa karena Dia sudah memberikan segala-galanya buat aku. Amin. Beri kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi yang kedua tadi waspada dan berjaga-jaga. Itu yang kita mau, yang Tuhan mau. Berikutnya, nah, Lukas 12:36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi seorang yang waspada, berjaga-jaga kembali seperti jemaat mula-mula yang tadi bertekun tadi. Bertekun. Menantikan pencurahan Roh Kudus. Bertekun apa yang dijanjikan Tuhan. Hari-hari ini juga seperti itu. Kita bertekun. Bagaimana caranya? Ya harus sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Orang yang sudah ditebus. Ya. Yang dikatakan tadi orang yang sudah ditebus. Ya. Jadi tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu harus sudah beres. Ya, harus beres.
Kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita bisa taat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Motivasi kita benar. Pokoknya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ya. Tidak ada lagi untuk aku. Ya. Ketika saudara didapati seperti itu. Ya. Maka ketika kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara didapati berkenan. Dan hidup di dalam kekekalan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Soli Deo Gloria. Ya. Biarlah pada pagi hari ini, mari kita kembali merenungkan Bapak Ibu. Bagaimana ketaatan kita. Ya. Apa motivasi kita untuk taat. Taat itu tidak salah. Ya, ketaatan kita kepada Allah tidak salah. Tapi Allah lebih mementingkan apa motivasi kita. Agar apa yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Dan yang kedua, ketika kita taat, ketika motivasi kita sudah benar, hendaklah kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita jatuh. Karena kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Amin. Bisa sebentar lagi. Bisa nanti, bisa besok. Kita enggak pernah tahu. Oleh sebab itu tadi dikatakan, jadilah seorang hamba yang menanti-nantikan Tuhannya datang. Ketika Tuhan itu datang, kita dihadapi berkenan. Dan saudara dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah 1000 tahun di bumi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pagi hari ini. Sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu. Kami tidak lagi mencari-cari kepentingan kami sendiri. Tapi kami murni, bahkan dengan tulus hati, segenap hati, mengikut Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lanjutkan karya-Mu Tuhan. Untuk setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk kembali datang kepadamu, merendahkan diri, mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kami pun sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan firman-Mu yang pagi ini sudah kami dengar dan kami aminkan. Kiranya lewat berita firman ini kami diberikan pengertian, pengajaran untuk kami memiliki motivasi hidup yang benar di hadapan-Mu. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan diri sendiri. Dan ampuni kami Tuhan kalau kami bersungut-sungut dan kurang bersyukur kepadamu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami dapat menerima kuasa-Mu untuk dapat menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pimpin hidup kami untuk senantiasa taat dan terus bersyukur kepadamu. Dan didapati hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mohon berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu, Bapak Edi Haryanto,
yang sudah mengupayakan membuka dan menjabarkan rahasia firman-Mu bagi kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Dan Engkau Tuhan terus menambahkan hikmat, semangat, kekuatan, serta perlindungan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, dan Tuhan memberkati seluruh anggota keluarganya. Berdoa bagi seluruh jemaat dan seluruh para hamba-hamba Tuhan yang sekarang datang dengan setia beribadah kepadamu, bahkan ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Kiranya kerajinan mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan Engkau Tuhan yang tahu memberi upah akan setiap apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu ini. Pimpin kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dengan segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan melalui kehidupan kami senantiasa menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk Gembala Sidang kami Bapak Sudi Dharma, beserta Wakil Gembala Sidang kami Bapak Erlangga Dharma. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menopang, memimpin, dan menyertai akan keberadaan kedua hamba-Mu ini. Dan segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan dalam rangka mengawal pekerjaan dan pelayanan Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, serta seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikanlah atas kami keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lebih daripada itu, curahkan roh-Mu ya Tuhan, agar semua orang dari suku-suku yang ada di Indonesia mengenal dan percaya kepadamu. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kiranya proses pemilu serentak untuk memilih presiden dan anggota DPR serta DPRD di seluruh Indonesia dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Dan kami percaya siapapun yang terpilih dalam pemilu 2024, semuanya semata-mata hanya karena kehendak dan rancangan Tuhan sendiri atas Indonesia. Berkati kota kami Surabaya ya Tuhan, di mana kami tinggal. Kiranya roh takut dan roh gentar kepada Tuhan melanda akan setiap pemimpin kota kami. Dan segala program kerja pembangunan dan pengambilan kebijakan yang sudah diputuskan oleh para pemimpin kota kami dapat berjalan dengan baik. Bahkan kestabilan ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, pemerintahan kota kami di Surabaya dapat tercapai dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya, untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah kami pada saat ini, kami sudah mempersiapkan persembahan dan untuk diserahkan dalam rumah perbendaharaan-Mu di tempat ini. Kiranya melalui persembahan kami ini, seluruh agenda pekerjaan pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Oh, ku bersyukur
sebab kasih setiamu di dalam hidupku, hadiratmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami terima, firman yang hidup, yang penuh kuasa akan menghidupi setiap kami. Saat kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan tingkap dan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya imanmu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga merantau hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.